wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Lanjut lagi pembahasan tentang susunan Dzikir al-Mukhlasin panika, mulai dari Al-Fatihah sampai kepada bacaan istighfar. Jadi bacaan istighfar nika macam-macam. Bada sisa kater astaghfirullahaladzim, bada macam-macam doa istighfar. Yang kita sering baca adalah astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makna saya konek nika. Berema bacaan makna istighfar nika. Astaghfirullahaladzim dan kula nyoon sapora Allah hadaka Allah al-azim semaha aku. Untuk pasera li untuk pribadi peten kaula. Maknana nika. Wali walidaya bencukan dan kula nyoon sapora hadaka Allah semaha aku untuk reng tua dua kaula. Bukan wali jami'il muslimin wal muslimat, bukan untuk sataja kaum muslimin laki, kaum muslimat sebini. Wal mu'minina wal mu'minat, bukan untuk orang mukmin laki dan sataja orang mukmin bebini. Al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka itu masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jadi istighfar panika benikun pera arkes apar nyoonan minta sapora da Allah untuk pribadi, tapi cukan apar nyoonan da Allah nyoon sapora untuk tusa-tusa kedua orang tua dan juga seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat bayang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pasampun nikah itotop kalaban sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar panika bungkana atabaratona istighfar. Nika hadisnya sahih benar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya katipun apa? Allahumma ya Allah, anta rabbi ajunan pangeran beten kauda. La ilaha illa anta sabung pangeran saya sempa angin ajunan. Kun berajunan saya pantas saya sempa. Nika pengakuan. Khalaqtani ajunan ampun nyipta deka abdina. Wa ana abduka ben saungkuna abdina ka dintoh. Abduka kabulana ajunan. Ajunan saya nyipta abdina, tantona abdina ki kabulana ajunan. Nika pengakuan dirinya mana. Wa ana bentining abdina ala ahdika wa wa'dika dalam ajalan naki sompah bencencina abdina deka ajunan mastapaktu tantona semampuna abdina. Jadi nika bentuk kalimat yang luar biasa, ingin mempersembahkan setiap apapun yang kita lakukan dari kebaikan semampu kita. Karena manusia memiliki kemampuannya masing-masing. Ahdun bi wa'dun nikah sama maknanya. Sama-sama janji. Beda napa maeko cak janji? Karena manusia itu sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak di dalam kandungan. Nang dalam tabu, nang dalam rahim nika. Setiap manusia siapapun, nak potona Adam nika, sudah ada janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji. Nika itu keseki nang dalam Al-Qur'an nang surat Al-A'raf juz 1.
Sabuna Allah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setiap anak cucu Adam yang akan dilahirkan ke alam dunia, sebelum lahir ke alam dunia, diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa sumpah janji nikah? Alastu bi rabbikum, bukankah kamu menyaksikan dan meyakini dan mengetahui dan mengimani bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Pas aja wab nikah proji sapi nih wah. Termasuk dan gulawi ajunan. Bimbian lambene ki bodai dalam rahim. Napa jawab? Qalu bala syahidna. Ki abdina nyakseni, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Pas lahir ke alam dunia. Jadi setiap manusia yang lahir ke alam dunia itu terikat sebuah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus tetap berpegang teguh terhadap janji tersebut. Maka anak Sayyidul Istighfar bacaan nggak nikah. Karena ketika manusia tak belajar, benlok pada janjinya, nikah ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dek janji si ampun pernah diikrarkan oleh abdina ada ajunan jalanakina asa mampuna abdina. Jadi nikah pengakuan ikrar. Jadi Allah nikah maha belas. Tak usah kabotir. Engkau mah tak pada bi sefulan ya, tak pada bi sefulan. Arwah kan nyaman alim, arwah nyaman soleh ahli ibadah macam-macam. Engkau ngari ya. Jadi tak usah pesimis. Setiap apapun yang bisa disuguhkan dalam kebaikan dan pengabdian kepada Allah, itu saja yang disuguhkan dengan keikhlasan. Tak usah iri hati terhadap yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Mun banget roh oleh, tapi mun sampai tengki tak kenging. Terroh mantek nangko, manteran dia derajat ngaruh dia. Tak apa. Yang mana banget roh? Pangaterro bi tengki nikah bida. Tengki nikah dalam bahasa Arab disebut hasud. Mun di terro parak pada bi tengki kan yang mana terro ya. Tapi disebut ghibthah mun secara bahasa Arab. Rasa kecemburuan ingin seperti orang yang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas selanjutnya a'udzubika. Aku memohon perlindungan kepadamu min syarri ma sana'tu, dari segala keburukan yang telah aku lakukan. Abu ulaka bini'matika. Abu ulaka, aku mengakui terhadapmu bini'matika, terhadap nikmat-nikmatmu alayya yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu, dan aku juga mengakui bidambi terhadap dosa-dosaku. Jadi nikmat seampun engkau le ngangkoni cek sangkuna nikmat paneka dari Allah. Dan kita saja juga mengakui bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan itu murni dari pribadi kita. Dari itu faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada zat atau Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali hanya engkau. Nikah kalimat yang indah, esena Sayyidul Istighfar. Bahkan dalam salah satu riwayat, ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad membaca Sayyidul Istighfar, tak usah astaghfirullahaladzim, langsung umaman Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Keku sakalian sore sakalian ini kampun cukup. Sampai pada dalam salah satu riwayat, siapa-siapa orang jabang Kanjeng Nabi maca Sayyidul Istighfar keku. Pas ternyata benar-benar nikah ampun depak kapengkianna panggil bi Allah Subhanahu wa taala dakhalal jannah. Akun masuk surga jaminan. Ban baserana orang siapa-siapa orang jabang Kanjeng Nabi yang membaca Sayyidul Istighfar pada sore hari. Saya sebut sore nikah bisa ba'dana asar utawa lestari maghrib, di awal permulaan malam.
Pas ternyata di tengah malam nikah depak ke pengkian boleh dekat Allah Subhanahu wa taala makun. Dakhalal jannah. Nikah bakun iba masuk surga. Jadi fungsinya amalan doa pagi sore itu untuk menjaga keimanan kita dalam sehari semalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa tak bisa dihindari. Bahkan ganja kula ngiba kitab nikah takar sebagai bentuk dalil-dalil dari istighfar. Tuhfatul Dzakirin nikah. Ejabuaki dalam salah satu riwayat hadis, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah. Cek pun Kanjeng Nabi sompana Kanjeng Nabi king aneka pun. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya. Lau akhta'tum, seandainya kalian melakukan suatu kesalahan, hatta tamla'a khotayakum ma bainas sama'i wal ardh, sampai kesalahan kalian itu memenuhi sepenuh langit dan bumi. Posak gelu, artinya pun tak lebat ala kotusa nih kan di kalero. Posak langit bumi. Kan dia banyak namanya seropekol, kan tak mampu. Thumma istaghfartumullaha, kemudian kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? La ghafarakum, niscaya Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kalian. Walaupun sekalian saya baca nih. Walaupun astagfirullahaladzim di dosa, astagfirullahaladzim di dosa, astagfirullahaladzim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ini kasih kaping 2 hadis. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Lau lam tukhti'u, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, nikah. Seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, tak laku dosa sekali. Laja'a biqaumin yukhti'una, niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang akan melakukan kesalahan. Setiap laku dosa nikah memang fitrahnya Allah sudah. Tak ada orang yang saya bisa menghindari perbuatan dosa. Terus cia, tak bisa. Pasti akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan salah atau dosa. Bahkan dalam riwayat lain, lau lam tuznibu la zahaballahu bikum. Cak sing apa sebuah dosa tonggaum nika. Ta'ala kudusa sakale. Cepat ada ya Allah. Cak nu apa fungsinya istighfar itu apa? Sedangkan Allah memberikan istighfar. Mau pas ada salah kudusa sakale kan nganggur istighfar nika. Kan nganggur pasenan. Cak nu apa turuna ka sapa? Padana swarga bareng neraka. Mun pas orang ala koma maksiat kagak pineng neraka siapa nang swarga. Sabalik ke orang ala ko fokus kagak makhluk ke Allah. Nang swarga pas siapa saya masuk ke dalam neraka. Jadi kalimat dalam Al-Qur'an Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan sesuatu tidak pernah sia-sia, itu di antara hikmahnya. Jadi badana istighfar pasti babada dosa bi Allah. Babada kekaliruan bi Allah. Wa fil hadithi, dan di dalam satu hadis ini, keterangan ini dalilun, menjadi tanda, menjadi bukti atau suatu tanda ala kathrati wuqu'iz dzunubi min bani Adam, bahwa akan ada banyak keterjadian kesalahan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Pasti nih kawan. Nak botona Adam sudah dinas akan melakukan suatu kesalahan. Mantara kana botona aja Nabi Adam pernah tafaleccar. Pernah tafaleccar. Tak bagi ada arba khuldi gara-gara irayu bi Siti Hawa. Pas irayu oleh setan sampai asompa setan sehingga Nabi Adam nikah magurur. Napa magurur? Tertipu. Tertipunya bukan karena dirayu oleh iblis, oleh setan, bukan. Karena iblis itu mengatasnamakan ngibanya mana Allah. Wa qasamahuma inni lakumana minan nasihin, jawabun Al-Qur'an. Setan nikah sumpah kepada Adam dan Siti Hawa nikah. Inni lakuma jasungkuna, saya ini lakuma terhadap kalian berdua ini minan nasihin, termasuk orang yang memberi nasihat, beri pedot. Billahi ka.
Si billahi. Mangkana orang nih kamu lecek pas ngiba nyawana Allah nih. Ketika yang dibujuk rayu itu terpengaruh, ki bani salana geru, salana siapa saya nepo bengi ba Allah. Berarti kan terbujuk rayunya karena membawa nama Allah. Akhirnya nak potona Nabi Adam nikah sudah dinas biasa kewe galero. Wa anna man hawala alla yaqa'a minhu dzambun albattata. Dan barang siapa yang berusaha dan bigule nikah, berusaha tak terakabaya dosa sama sekali, niscaya gagal. Terus ya, tandi kali rosa kali gagal. Albattata nikah pasti gagal. Faqad hawala ma la yakunu. Karena dia termasuk mengusahakan sesuatu yang tidak pasti. Artinya sesuatu yang sudah dinas pasti ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilana dari nikah, setiap kita yang pernah melakukan dosa, jangan pernah pesimis. Yang penting ada keinginan kembali kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beremma mun saumpamana lakotusa malolo pasta. Maca istighfar, tak sapor ada Allah. Kotu siap. Siapa napa? Kotu siapa neka narema konsekuensi. Nah, kotu disadari juga. Konsekuensinya seperti apa? Kadang di antara kita tertimpa sebuah kesedihan, atau diuji dengan sempitnya rezeki, atau pikiran sompek ate sempit, dada jan copet, serbek, ada hubungan sekali. Berarti di sana ada sebuah pengambilan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut itu sedang disangsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada setong keterangan boleh, banyak keterangan mau istighfar ini. Idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakun lahu minal 'amal ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiruha anhu. Apabila dosa seorang hamba itu sudah semakin menumpuk, sudah semakin banyak, lalu si hamba tersebut tidak memiliki amal sedikit pun untuk menebus dosa itu. Tak maca istighfar, tak ahojong, pokoknya tak lakoni perintah Allah sama sekali. Maka Allah akan memberikan ujian terhadap orang tersebut bil huzni, dengan rasa sedih. Pas sopak pikiranmu. Pada nemu betul, tujuan apa? Liyukaffiruha anhu, agar Allah itu mampu menghapus dosa-dosanya. Ini kan perlu dipahami. Engkau mau sedih loh. Husnudzon saja kepada Allah. Berarti karena kurangnya istighfar, ini pasti sabura ya Allah. Pokok sabar, tak cengoceh. Artinya mun pun orang ini lapar, tak cengoceh. Tak ada rungu. Itu di antara luar biasanya kasih sayang Allah terhadap hambanya. Begitu Allah itu tidak menginginkan setiap nak foto Adam, khusus umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjerumus ke dalam neraka. Jadi Arya mata istighfar sagale sela kebaikan lerocek banyak. Pas rebek pasanan, yuji wan sama cemlah. Yang sekiranya kebahagiaannya itu hilang. Mun pun sadar nggak nikah, kijak lo mamang lo ke Allah. Iya, kok cetak istighfar sagale. Pas rebek pas sabar. Pas kinangan nang pot tunduk kepada aturan Tuhan sudah. Mun istighfar, nikah insya Allah langsung melalui istighfar itu akan dihapus, kebahagiaan itu tetap tak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya istighfar di sana. Tak sampai aperian kasih lain. Langsung ewajer. Nanti galero sanksinya kan tuh ngajar istighfar. Selaunya galero nah tak ngajar sanksi. Sana jenget nenget. Sana jangan. Allah itu mau dipermainkan seperti apapun, Allah itu radin, maha rela. Yang penting dengan catatan malam yughargir, selama nyawa itu belum sampai ke kerungan. Selama masih hayat di kandung badan, si wazan. Selama masih hayat di kandung badan, artinya bagi bening betul. Begitu terjerumus ala kotusa, ingat mereka. Asabora ke Allah, atau kotusa boleh, asabora ke Allah.
terus akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahman rahimnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Karena kasih sayang Allah lebih luas dari segala sesuatu, termasuk lebih luas dari murkanya Allah itu sendiri. Jadi Allah ni kata ngoso anong kunatan. Saya ngocak Allah ngoso aneka, saya pikiran makhluk ka saya sempit. Yuji sakone, bu Allah tuh kan kok lah. Bening nga geru. Ngoso lah, ngampul lah, bening nga geru. Si onggo na sa punya galero, namyan begule ka pangeran. Mak pangeran, nila sa laki manolonin niya. Bahkan fungsinya istighfar nih kan apa? Nika pada riwayat boleh ngalah nika pokok-pokok nang kulo male pada oneng male semangat terus asabora dekat Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan golongan orang-orang boleh tapi kan insya Allah berkat keistiqomahan istighfar nih kan setidaknya Allah kasokan pas ngangkat derajat nih dan kulo bareng cakan-cakan itu nika pada sumpah timin riwayat nika inna iblisa qala li rabbih azza wa jalla. Sesungguhnya iblis pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzatika wa jalalika la abrahu aghi bani Adam ma damatil arwahu fihim." Demi kemuliaanmu, aku tidak akan pernah membiarkan, aku tidak akan pernah berhenti untuk menggoda anak cucu Adam selama rohnya, selama nyawanya masih ada di dalam jasad mereka. Terus saya kudu. Mereka selaras begitu guna Allah ni dalam Al-Quran. Thumma la'atiyannahum min baini adihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Cincina setan, cincina iblis dekat Allah dari natarro aku ta'ana potona ada. Napa jawabannya Allah? Iyalah kuda. Saking jawab Allah hadabu ga iblis. Faqala Allah Ta'ala lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman Fabi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka atau aku tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni dosa-dosa mereka mastaghfaruni selama mereka masih beristighfar kepadaku. Jadi fungsinya istighfar nih kan benih kun berasa kader, melepaskan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, tapi menjadi benteng dari tipu daya setan. Pas terakhir, sapa-sapa na orang, ini kan dalam riwayat kulit maca hadis. Sapa-sapa na orang, man lazimal istighfar, kulla yaumin, setiap hari, orang yang melanggungkan istighfar nih setiap hari, tausanya banyak, jawaban Kanjeng Nabi 25 kali. 25 kali. Cek sakone akan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sakami kali. Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nika padahal istighfar yang sangat minimal. Tapi mon Kanjeng Nabi standar Kanjeng Nabi nika. Sana bagale Kanjeng Nabi munaus istighfar ternyata dalam riwayat Kanjeng Nabi membaca istighfar dalam setiap harinya itu 100 kali. Bahkan anapa mau kotu istighfar nika harus memohonkan ampun untuk orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat karena setiap orang mukmin akan membawa ke satu kebagusan untuk orang yang membaca istighfar itu. Coba satunya nih pun berempat orang mukmin atau berempat orang muslim. Dalam setiap satu orang muslim kita itu akan mendapatkan timbal balik satu kebaikan. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. COD bitong bon satunya sana apa orang muslim kan ikan. Baik atau yang telah meninggal. Berompak wasana. Pas kalkulasi tak apa. Kalkulator rami bisa ngitung. Kalkulator itu kemitong. Insya Allah kan ikan. Selanjutnya setelah istighfar kita berzikir basmalah. Nah, nika. Napa fungsinya bismillahirrahmanirrahim? Nika muka kita boleh. Jaga aja sahabat nikmati nikah kita tutup mau diskusi mau musyawarah melanjutkan yang tadi ya silahkan
Napa manfaat bismillah? Nika jelasakin yang kanto. Qala al-Munawi fi syarhihil kabir 'ala al-Jami' as-Shaghir ruwiya. Imam Munawi nyebutake dalam kitab Syarah al-Kabir 'ala al-Jami' as-Shaghir riwayatake annahu lamma nazalatil basmalatu asy-syarifatu ihtazzatil jibalu linuzuliha. Ketika basmalah itu diturunkan, ihtazzatil jibal, gunung-gunung aku cikan, gunung-gunung. Kan bismillahirrahmanirrahim. Ini kapan ayat lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ihtazzatil jibalu linuzuliha. Seluruh gunung-gunung itu bergoncang semuanya. Wa qalat dan berkata az-zabaniyah itu malaikat zabaniyah. Perlu diketahui, malaikat zabaniyah adalah malaikat anak buahnya malaikat Malik, penjaga neraka. Jumlahnya itu ada 19. Zabaniyah itu satu kelompok yang berjumlah 19. Malaikat Zabaniyah berkata, "Man qara'aha, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, lam yadkhulin narah, niscaya orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam neraka." Kenapa bisa begitu? Wahiyya tis'atu asyara harfan ala adadil malaikatil muwakkalina binnar. Karena bismillahirrahmanirrahim itu memiliki jumlah 19 huruf sesuai dengan hitungan atau jumlah malaikat penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah kan 19. Dan jumlah bismillahirrahmanirrahim mereka berjumlah 19. Abba, asin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim 19. Jadi setiap umat baginda Rasulullah Muhammad SAW sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dijaga dari panasnya api neraka. Artinya tidak sampai dijebloskan atau dijerumuskan ke dalam api neraka. Di surga. Ini selanjutnya waman aktsara min dzikriha ruziqal haibah indal alam. Barang siapa yang istiqomah memperbanyak baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dianugerahi wibawa, haibah, kewibawaan indal alam, di hadapan seluruh makhluk. Al-ulwi was sufla, baik kalangan atas ataupun kalangan bawah. Ya, mulai beda-beda tata cara nih. Selanjutnya faman katabaha, faman maka barang siapa katabaha yang menulis kepada lafal bismillahirrahmanirrahim, baca nih, menulis kepada lafal bismillahirrahmanirrahim Sitta mi'ati marratin, sebanyak 600 kali bismillahirrahmanirrahim. Itu oleh bismillahirrahmanirrahim. Tak usah kasih harkat. Tak usah harkat. Bismillahirrahmanirrahim. 600. Wa hamalaha ma'ahu. Setelah ditulis, dilipat, lalu kejimat. Dibawa bersama dirinya. Kayak sapu. Udah banget nih, kenapa? Gula benih. Itu ada bismillah nanti kan. Ada bismillah nanti. Artinya kun berak sapu, melihat. Benih. Matau sapu. Harus saya jual sapu. Ya. Matau sapu. Contoh lah, jual nggak nikal. Kan menulis kan. Zaman. Pas 15.000-an kan oleh hotel. Wa hamalaha ma'ahu, dan tulisan basmalah itu dibawa bersama dirinya. Artinya apa nih kebencimat? Ruziqal haibah fi qulubil khalaiqi, maka dia akan diberikan anugerah oleh Allah berupa wibawa di hadapan seluruh makhluk. Bahkan di dalam riwayat lain, wa hamalaha ma'ahu kasahullahu haibatan azimatan wa la yaqdiru ahadun ayyana lahu bisu'in. Selain diberikan kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus akan dijaga oleh Allah sehingga tidak ada seorang pun yang mampu berbuat buruk terhadapnya. Jadi panulak nih kawan. Mun kafian nih ya, tak usah keras mak guru. Nih kawan kafian nih kawan bismillah.
Hah? Teguh sakelan bisa. Bahkan di sini qala berkata pengarang kitab nikah, waqad jarrabtu dzalika. Saya sudah mencoba itu, katanya. Waqad jarrabtu dzalika. Saya sudah meriset, sudah praktek itu. Saya sudah mencoba, uji coba. Ternyata apa? Wasahha. Betul. Walhamdulillah katanya sih. Betul. Muntrawi bawa nulis 600 ton. Bismillah. Tahu saharkan. Bismillah pun tulis. Tak waktu kuswa, kusenginya mana tulisan dukun mbak coba kan. Nih kapan kaligrafi, agak punya cimat nih. Kan sarung mana? Masih muka dukun gak kepir. Tina, macam-macam tiga pun pokoknya minyak zafaron sih. Zafaron, jador dia syarat tak ada zafaron sekali. Tiga lagi zafaron, mana anu nepus ke bulat 2 juta. Sih, jador zafaron dan 2,5. Bagian ini kadang. Kagak bisnis. Boleh jual. Pas terakhir, ini kampun banyak hasad tabas malah nih kawan. Ini kasih terakhir, ini ke bonus nih ke bonus. Wa min khawasiha, dan ialah di antara sebagian khasiatnya Bismillahirrahmanirrahim. Anna man qara'aha bi'adadi hurufiha al-madhkurah, bahwasanya barang siapa yang membaca basmalah nih, Bismillahirrahmanirrahim, bi'adadi hurufiha al-madhkurah, sebanyak bilangan hurufnya dengan jumal kabir. Jumal kabir nikah artinya abba nikah nilai sanapa, asin nikah sanapa, mim sanapa. Mun kelak per huruf kan. Mun hurufnya jumlahnya 19, tapi secara jumlah besarnya itu ada. Itu harus dipelajari. Orang ulama kita dulu nih kan. Mun akabai rumusan melalui dari huruf-huruf itu. Biasanya a, ba, jadun, hawazun, hatoya. Nikah sampai anu. Nikah. Badawi dongan abba nikah sanapa. Ternyata jumlahnya gula tak medonga perinci. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di jumal kabir, jumlah secara keseluruhan abba, sin, mim, nikah sanapa jumlahnya berjumlah 786. 786. Artinya barang siapa yang membaca basmalah sebanyak 786 kali, setelah selesai membaca 786 kali, wasalla, lalu ia melaksanakan sholat sita rokaatin, 6 rokaat, bithalati taslimatin, dengan 3 salam. 6 rokaat kan pasti telok salam. Kita bingung, orang 6 rokaat tapi telok salam. Kan 2 rokaat. Artinya apa itu 2 rokaat? Kula nambah nih kan. Kula pernah tambah ijazah sarang guru kita, Kezaim nih kan. Mohon bisa. Wadati 1 salam. Wadati setong salam. 6 rokaat nih kan. 6 kali pun. Pokoknya mancing terus. Wadati 1 salam. Yaqra fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi wa alam nashrah 15 marrah. Di dalam setiap rakaat selesai surat Al-Fatihah, ia hendaknya membaca surat Alam Nashrah sebanyak 15 kali. Pun rakaat nih, rakaat pertama lestari Fatihah, Alam Nashrah 15 kali. Pas rakaat kedua nggak nikah terus pun. Sampun rampung, engke pas terusan ka doa bismillah nikah pasuna. Nikah kan pun bod dari kan. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa nas'aluka bi 'azamati bismillahirrahmanirrahim. Sampai kan. Jadi barang siapa yang membaca dan mengamalkan seperti ini 6 malam berturut-turut, qudiyat hajatuhu, insyaallah akan dikabulkan hajatnya. Menterosokia ya basoki ya Allah, menteratulian di pasangan beri ya Allah, kieu ada sini gak mau. Menteron apa? 6 malam berturut-turut tanpa putus. Jadi
Cak apa jeng kada, cak salat kada. Langsung lastarena wudhu secara sempurna nih kan. Langsung mau tawassul ngireng. Tawassul lampon badah. Tawassul lampon badah ning ada nih kamu ngireng tawassul senika. Terus mari kenika selesai tawassul langsung bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Lastari rampung, cak langsung adu salat kelu 6 rakaat. Boleh 3 salam, mon etambai ijazah dari muntut segeza 1 salam. Penitong. Dan setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca surat Alam Nasrah 15 kali. Mari kenika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah ulit boleh, langsung doa. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa nas'aluka bi 'azamati bismillahirrahmanirrahim. Sampai gabutin. Insyaallah hajat sataja hajat ikabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika mungkin saya kacar tambahan pemahaman agar kita lebih mantap wirid ke Allah Subhanahu wa taala dari sisi makna pernyoonan ben dari petotu ampun redaksi riwayat hadis nika jelas ben dabu-dabu nang ulama sampai kaseta muka-muka ngibak manfaat untuk kita satajana ala hadhihi niyah al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.